Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi digeledah KPK. Gegara korupsi, vokal dan sangar terhadap Anies Baswedan, politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi kini malah berhadapan dengan KPK. Diketahui KPK melakukan penggeledahan di kantor DPRD DKI dan di antara ruangan yang digeledah adalah ruangan Prasetyo Edy Marsudi dan anggota DPRD M. Taufik atas dugaan korupsi. Dalam penggeledahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun demikian KPK belum membeberkan bukti apa yang mereka temukan. Beberapa ruangan yang digeledah tim penyidik antara lain ruang kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi dan anggota DPRD M. Taufik dan 4 titik lainnya yang dicurigai terdapat bukti-bukti adanya tindak pidana korupsi oleh oknum DPRD DKI Jakarta. Penggeledahan dilakukan pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Setidaknya ada 6 ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf Komisi C DPRD DKI Jakarta, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu, 18/1. Dari beberapa ruangan tersebut, tim penyidik menemukan bukti berupa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dari penggeledahan ini tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta, kata Ali. Seperti diketahui bahwa KPK tengah mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah oleh Perusahaan Umum Daerah Perumda Sarana Jaya SJ tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019 di Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu Perumda Sarana Jaya adalah perusahaan badan usaha milik daerah BUMD DKI Jakarta yang berdiri sejak tahun 1982. KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, kata Pit Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan diterima, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022 saat itu. Ali waktu itu juga enggan membeberkan temuan-temuan KPK, termasuk soal nama tersangka. Sebab lembaga anti rasuah itu masih memastikan secara utuh dari temuan perkara ini. KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan uraian dugaan tindak pidana yang terjadi, jelas Ali. Lantas Ali berjanji, setelah semua bukti terkumpul dan siap untuk dipublish, KPK akan membeberkan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang itu kepada publik secara rinci dan transparan. Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ali. Sebelumnya juga pada tanggal 8 September tahun 2022 KPK sempat memanggil dan mencecar anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik terkait penganggaran untuk pengadaan tanah di Pulau Gebang tersebut. M. Taufik diperiksa pada Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. M. Taufik anggota DPRD, saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuan saksi mengenai pembahasan anggaran di DPRD DKI diantaranya untuk pengadaan tanah yang berlokasi di Pulau Gebang, ujar jelas Ali Fikri pada Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Seusai diperiksa M. Taufik mengaku ditelisik soal penganggaran dalam pengadaan lahan di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019. Kita jelasin penganggaran, itu kan usulan, misalkan PMD penanaman modal daerah itu diusulkan oleh BUMD kemudian masuk ke Bapeda, biasanya di Bapeda ada tim, baru tim masuk pengajuan ke kita, ke DPRD, beber Taufik di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Selain soal anggaran, Taufik juga mengaku ditanya soal
hubungannya dengan mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yory Cornelis. Taufik mengakui dirinya mengenal sosok Yory yang merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul. Ia sama misalnya, kenal Pak Yory, kenal. Kan pernah pertemuan dalam pembahasan di APBD anggaran, itu saja kok, kata Taufik. Nama M. Taufik yang juga politisi Gerindra tersebut sempat muncul dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Munculnya nama Taufik diawali dari konfirmasi berita acara pemeriksaan BAP yang dilakukan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Yory Cornelis Pinontoan selaku terdakwa. Di sidang kaitannya dengan Pak Taufik, pernah ada diminta mengatasnamakan Tommy supaya selekasnya dibantu, kata jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Menjawab pertanyaan jaksa, Yory mengaku tidak ingat. Namun menurut dia, Taufik memang sempat mengawasi kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya PPSJ. Sebagai informasi, Tommy adalah Direktur PT Adonara yang kini juga sudah berstatus terdakwa dalam kasus yang sama. Jaksa pun melanjutkan pembacaan BAP Yory. Menurut BAP, Yory pernah diingatkan senior manajer Sarana Jaya, Yadi Robi, bahwa M. Taufik menelponnya agar Tommy dibantu terkait pembayaran tahap 2 lahan Munjul. Saya pernah diingatkan oleh Yadi bahwa pernah ditelepon oleh Taufik di mana meminta kepada saya agar membantu Tommy dalam proses pembayaran tahap 2 terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, ujar jaksa membacakan BAP Yory. Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Hal itu disampaikan Pras melalui akun Instagram miliknya. Seperti pada tadi malam 17/1 KPK yang datang ke kantor DPRD DKI Jakarta untuk melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019, tulis Pras dalam laman Instagram @prasetyoedimarsudi dikutip MPI, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Pras mengatakan, KPK sebagai lembaga anti rasuah pasti telah memiliki bukti-bukti permulaan sehingga melakukan penyidikan tadi malam. Dia memastikan proses penganggaran di DPRD DKI dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Saya pun memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum, ujarnya. Politisi PDI Perjuangan itu mengaku siap mendukung kerja yang dilakukan KPK. Sebagai warga negara dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya selalu siap mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tuturnya. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.